firman Tuhan pada pagi hari ini, saya kasih judul ini saudara. Karunia tanpa karakter itu menciptakan monster gitu ya. Nah kita tahu semua tentang karunia, sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karunia fungsinya adalah untuk ini ya, kalau kita baca dalam 1 Korintus begitu saudara sekalian, yang diberikan dalam hidup kita itu dapat menumbuhkan ya, bermanfaat dalam kehidupan daripada gereja Tuhan. Tetapi saudara sekalian, karunia itu tanpa karakter dikatakan menciptakan monster. Karakter, kita tahu bahwa karakter itu sesuatu yang penting. Saya membaca karakter menurut Alkitab itu adalah dikatakan menjalankan hidupnya, begitu saudara sekalian. Ya, karakter itu menjalankan hidupnya di hadapan Allah. Karakter itu menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang takut kepada Tuhan, saudara sekalian. Bukan saja takut kepada Tuhan, tetapi berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Karakter itu adalah sesuatu di mana dia tidak peduli bagaimana perasaannya dalam hidupnya dan apa yang dikatakan oleh orang lain, saudara ya. Sesuatu yang di dalamnya. Sehingga dapat disimpulkan itu karakter itu seperti yang saudara dapat lihat di PowerPoint. Karakter itu katakan pada dasarnya adalah sifat yang melekat kepada kepribadian seseorang. Sedangkan Kristen itu jelas sebutan bagi seseorang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tapi yang harus kita perhatikan dikatakan serta meneladani hidup Tuhan. Ya, bahkan ajaran-ajarannya itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu karakter ini adalah sesuatu yang penting yang harus kita hidupkan dalam hidup kita. Dan kalau karakter ini tidak kita hidupkan dalam hidup kita, saudara sekalian, maka kita akan menjadi orang Kristen yang menjadi monster. Tentu orang percaya itu memang harus berkarakter Kristus di dalamnya. Dalam ayat yang pertama ini, kalimat pertama adalah ketahuilah. Jadi sesuatu yang sudah Timotius ketahui. Apa yang dia ketahui? Bahwa adanya satu penentang kebenaran. Dan penentang kebenaran ini yang akan mengubah cara pandang orang-orang percaya. Tentu saya dapat katakan begini saudara sekalian. Perlawanan penentang kebenaran ini bukanlah satu situasi yang sifatnya berlalu. Tetapi satu ciri khas zaman yang bakal menetap. Artinya bahwa adanya orang-orang percaya Kristus, tetapi dia tidak memiliki satu karakter Kristus. Dan orang-orang ini mengganggu satu situasi yang akan terus datang, terus mengubah, memberikan satu pengaruh-pengaruh buruk dalam satu kehidupan kekristenan. Dan inilah yang harus Timotius hadapi. Bagaimana orang-orang yang demikian, di mana dia percaya Yesus tetapi dia tidak bertumbuh dalam karakter Kristus. Dan akhirnya memberikan satu pengaruh yang jelek di tengah-tengah gereja Tuhan. Bukan hanya ini saudara, akan terus banyak yang kita akan dapatkan di tengah-tengah gereja Tuhan di hari-hari ini. Inilah saya katakan satu ciri khas zaman yang tidak akan pernah berlalu. Maka itulah Paulus katakan, ini ketahui Paulus. Dan tentu nasihat ini datang juga kepada saya dan saudara. Supaya kita juga orang-orang percaya yang mengetahui tentang hal ini. Akan ada banyak yang saya katakan domba berhati serigala. Bukan serigala berhati domba. Tapi domba berhati serigala. Membahayakan sebuah tatanan daripada gereja Tuhan. Tekanan-tekanan ini saudara sekalian. Kalau tekanan dari luar itu sesuatu yang biasa. Tetapi kalau tekanan datang dari dalam saudara sekalian. Dan itu akan membuat seseorang itu bisa saja menjadi orang-orang yang meragukan. Dan banyak juga yang orang-orang yang dipengaruhi oleh satu keadaan-keadaan yang demikian. Nah inilah yang Paulus kasih tahu kepada Timotius supaya Timotius mengetahui tentang keadaan-keadaan ini. Lalu dengan satu kalimat dikatakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Dia menggunakan pada hari-hari terakhir. Nah hari-hari terakhir saudara sekalian ini menunjuk kepada akhir zaman. Tapi kalau kita kembali kepada Timotius ini, akhir zaman itu bukan menunjuk kepada
nanti kedatangan Tuhan kali yang kedua begitu. Tetapi akhir zaman ini kalau kita kembali kepada 2 Timotius pasal ketiga, itu kepada sesuatu di mana Timotius itu ada. Timotius itu berada pada saat itu. Nah, kenapa saudara sekalian? Akhir atau kepada hari-hari terakhir ejaan lama akhir zaman itu pada satu situasi sekarang. Saudara bisa lihat dalam kisah pasal yang kedua. Bagaimana nubuatan daripada kitab Yoel. Dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang penggenapan daripada hari pencurahan dari Roh Kudus. Dan kitab Yoel katakan pada hari-hari terakhir. Dan penggenapan itu dijelaskan dalam kisah para rasul. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu memenuhi gereja Tuhan pada waktu itu. Jadi kalau kita melihat hal ini pada akhir zaman itu, kalau kita kembali kepada Alkitab itu, pada saat kelahiran Kristus sampai dengan gereja yang disempurnakan. Artinya di mana kita sekarang ini, kita pun juga hidup di hari-hari terakhir, saudara sekalian. Hidup di kondisi-kondisi akhir zaman. Dan kita dapat melihat, saudara sekalian, ini satu saya katakan bentangan waktu di mana kita hidup di hari-hari terakhir. Dan bagaimana keadaan yang harus Timotius ketahui pada hari-hari terakhir. Kalimat selanjutnya dikatakan akan datang masa yang sukar. Jadi pada hari-hari terakhir yang Paulus katakan, saudara sekalian, supaya Timotius itu menyadari bahwa hari-hari terakhir itu bukan satu keadaan yang mudah di mana Timotius layani. Dan sekarang di mana kita ada di hari-hari terakhir ini. Dan saudara sekalian, dikatakan hari-hari terakhir ini dikatakan akan datang satu masa yang sukar. Ada banyak hal yang akan memberikan satu tekanan-tekanan dalam hidup. Nah, tentu saudara pun juga, baik di kerjaan, di sekolah dan lain sebagainya. Tekanan-tekanan ini akan terus datang. Serang-serangan yang hebat. Bahkan kalau kita melihat kejahatan itu sesuatu yang akan lebih dahsyat lagi. Nah, kita melihat bahwa ini satu hal di mana Timotius hadapi dalam kehidupan mereka. Dan tentu sekarang ada di tengah-tengah kita sebagai gereja Tuhan. Untuk itulah saudara sekalian, kita harus memperhatikan kehidupan kita. Bahwa kita ini hidup di hari-hari terakhir ini. Dan di mana kita hidup di hari-hari terakhir ini, saudara sekalian, kita akan menemukan satu keadaan yang penuh dengan bahaya, penuh dengan satu ancaman-ancaman yang datang, yang diperhadapkan dalam hidup kita. Kita harus menyadari tentang hal-hal ini, ya. Maka itu saya katakan, kalau dalam masa-masa yang relatif aman saja kita tidak setia, saudara sekalian. Ya, apalagi kepada masa-masa yang jahat. Nah, ini yang perlu diperhatikan, yang perlu Paulus katakan kepada Timotius perlu diketahui, gitu saudara sekalian. Kalau kita tidak memiliki satu karakter Tuhan, ya sebaliknya kita menjadi monster, saudara sekalian. Menakutkan. Ini yang diperhadapkan dalam kehidupan Timotius. Mana Timotius katakan ini sifat yang membahayakan. Lalu yang kedua, saudara dapat lihat apakah saya bertumbuh dalam karakter Tuhan. Apakah saya dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita dewasa di dalam Tuhan, saudara sekalian, kita tidak menjadi orang yang mudah tersinggung dengan apa yang datang, yang menyakitkan hati kita sekalipun, padahal kita tidak berbuat. Sudah telan, saudara sekalian. Kita tidak lagi menjadi anak-anak yang perlu dimomong terus. Kita harus tahu bahwa ada status standar yang Tuhan berikan kepada gereja, yaitu dikatakan menjadi sama seperti Kristus. Dan kalau ini menjadi satu tujuan saya dan tujuan saudara, maka pengenalan akan Tuhan itu harus kita usahakan. Ada kemauan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, tentu senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Bukan saja berbahasa lidah, tetapi juga seperti kitab Galatia katakan dipimpin, dikendalikan hidup kita ini. Paulus katakan, tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Allah. Allah berdiam di dalamnya. Nah, inilah, kalau tidak saudara sekalian, maka kita akan menjadi
monster. Kesimpulannya begini saudara sekalian, saya katakan. Jadi nubuatan ini sudah digenapi dan Timotius ketahui. Nah ini tentu keadaan ini pun juga akan datang di tengah-tengah gereja Tuhan. Kita melihat adanya kejahatan-kejahatan. Maka itulah saya katakan pentingnya kedewasaan kita kepada Tuhan. Kedewasaan itu satu keharusan. Ini yang perlu kita perjuangkan dalam hidup kita. Supaya standar Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kalau ini merupakan satu nubuatan. Dan biarlah kita tidak melakukan hal ini. Menjadi anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang menyenangkan. Dan biarlah saudara sekalian, nasihat ini juga untuk saya sebagai seorang hamba Tuhan. Nasihat ini juga datang untuk saudara yang datang pada siang hari ini. Mari kita mau periksa hati kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tidak lagi luka batin, mau mengampuni. Karena ini harus menjadi satu karakter juga dalam hidup saya. Sabar dan lain sebagainya saudara sekalian. Dan teruslah kita melihat hal ini. Terus memacu hidup kita untuk terus setia dan setia. Tetapi setia juga diikuti seperti yang saya sudah katakan. Karakter Tuhan itu kita hidupkan dalam hidup kita sehari-hari.